Raja Arab Saudi dan Presiden Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi ambil keputusan ajak Indonesia jadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034 usai tepat tadi malam FIFA umumkan resmi gelaran hajatan bola dunia 2034 di negeri kaya minyak dunia itu. Erick Thohir dan Prabowo Subianto bersama pemerintah siapkan dana 300 triliun untuk bangun fasilitas kelas dunia jadi dua harapanku. Di sisi lain ini pernyataan terbaru FIFA tepat semalam. Tonton video ini sampai selesai. Shin Tae-yong ambil keputusan cepat dan brilian panggil Ramadan Sananta dan Rizky Ridho dan langsung coret Hoki Caraka dan Arkan Kakak yang tampil tidak maksimal. Agar timnas Indonesia bisa hancurkan Vietnam dan Thailand sekaligus jadi juara Piala AFF 2024 untuk pertama kalinya. Sananta dan Ridho langsung siap turun lawan Vietnam jadi keinginanku. Di sisi lain ini statistik terbaru jelang lawan Vietnam. Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah tepat pagi ini diberitakan. Pelatih klub raksasa Inggris Liverpool yaitu Arne Slot terang-terangan sudah hubungi pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers. Apakah akan dijemput dan bermain di Liverpool menggantikan Trent Alexander-Arnold yang rumornya akan hengkang musim ini? Simak fakta bahagianya berikut ini. Jurnalis sepak bola kenamaan dunia, Fabrizio Romano secara mengejutkan umumkan kiper timnas Indonesia Martin Paes sudah capek kesepakatan pribadi dengan satu klub Liga Italia Serie A. Martin Paes langsung terbang ke Italia hari ini dan lanjut penandatanganan kontrak resmi dengan klub tersebut jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar mengejutkannya. Mungkin banyak yang belum tahu. Simak di sini. Gelandang berkelas Liga Inggris, berketurunan Jawa Belanda, Jan Maatsen akhirnya putuskan hari ini juga mengurus perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Karena lagi-lagi disia-siakan bakatnya di timnas Belanda. Langsung telepon Tom Haye untuk cari tahu proses ke PSSI dan Erick Thohir. Naturalisasinya dibarengkan jadi satu dengan Ole Romeni jadi tiga harapanku. Di sisi lain ini dia sosok Jan Maatsen yang bisa jadi duet baru Tom Haye di lini tengah timnas. Simak ulasannya berikut. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Pengelola rumput GBK Auto nangis kejang melihat ini. Mampus rasain kau dasar gak becus ngurus rumput bikin malu Indonesia di dunia. Ex-co PSSI Arya Sinulinga resmi coret Stadion Gelora Bung Karno dari kandang timnas Indonesia. Sampai ungkapkan hal mengejutkan ini ke publik. Semuanya auto full senyum mendengar semua ini. Apakah itu? Tonton video sampai tuntas. Gokil ini baru super duper mantap, tepat diberitakan tadi pagi juga. Ketum PSSI Erick Thohir belak-belakan soal keputusan ini di timnas Indonesia dengan regenerasi muda. Bung Towel yang koar-koar sampah langsung terbungkam mulut busuknya gara-gara kecerdasan Pak Erick Thohir. Penasaran? Simak ulasannya sampai tuntas. Wih dasar sombongnya minta ampun. Gak kapok apa dibantai 3-0 di kandang sendiri sama King Indo. Tepat tadi malam diberitakan. Gelandang andalan timnas Vietnam terang-terangan tantang timnas Indonesia kayak gini di lanjutan Piala AFF 2024 hari Minggu besok. Fans Garuda Auto ketawa super ngakak mendengarnya. Penasaran? Simak fakta lucunya. Hahaha, waduh bikin kaget. Ini dia pelatih baru timnas Malaysia yang digadang-gadang akan membawa timnas Malaysia ke kancah dunia. Hahaha, ngakak bikin sakit perut sumpah. Fans timnas Indonesia Auto tertawa terpingkal-pingkal melihat ini. Siapa sosok pelatih baru Dik Malay ini? Tonton ulasannya berikut ini. Bisa bikin semuanya kaget dan terkejut. Tepat diberitakan kemarin sore. Pelatih Australia di luar dugaan malah buat pernyataan janggal begini jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah lakukan pernyataan blunder? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Memang dasar mental tempe.
Pantesan waktu itu beberapa pemainnya terkena kasus sogok suap pengaturan skor. Pemain Malaysia ini malah buat pengakuan konyol ke publik ketakutan sama Vietnam menuju Piala Asia 2027. Sampai bikin geleng-geleng kepala. Mental sampah macam apa ini? Jauh lebih hebat Timnas Indonesia. Penasaran? Simak video sampai tuntas. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Raja Arab Saudi dan Presiden Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi ambil keputusan ajak Indonesia jadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034 usai tepat tadi malam FIFA umumkan resmi gelaran hajatan bola dunia 2034 di negeri kaya minyak dunia itu. Erick Thohir dan Prabowo Subianto bersama pemerintah siapkan dana 300 triliun untuk bangun fasilitas kelas dunia, jadi dua harapanku. Di sisi lain ini pernyataan terbaru FIFA tepat semalam. Tonton video ini sampai selesai. Berdasarkan laporan Sky Sports, pengumuman tuan rumah dua turnamen tersebut dilakukan di Kongres FIFA yang digelar secara virtual Rabu tadi malam. Terpilihnya Arab Saudi memang sudah tidak mengejutkan mengingat mereka adalah satu-satunya negara yang mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Sementara itu, FIFA belum menentukan kapan jadwal berlangsungnya Piala Dunia 2034. Terpilihnya Arab Saudi sebagai tuan rumah berpotensi mengubah waktu penyelenggaraan turnamen tersebut. Piala Dunia biasanya berlangsung di musim panas atau bulan Juni hingga Juli. Namun mengingat Arab Saudi memiliki iklim yang sangat panas, maka turnamen ini berpotensi dipindah ke akhir tahun seperti ketika Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Agar terlaksana lebih aman, memang sudah sepantasnya Indonesia diajak jadi tuan rumah bersama. Setujukah kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong ambil keputusan cepat dan brilian panggil Ramadan Sananta dan Rizky Ridho dan langsung coret Hoki Caraka dan Arkan Kakak yang tampil tidak maksimal. Agar Timnas Indonesia bisa hancurkan Vietnam dan Thailand sekaligus jadi juara Piala AFF 2024 untuk pertama kalinya. Sananta dan Ridho langsung siap turun lawan Vietnam jadi keinginanku. Di sisi lain ini statistik terbaru jelang lawan Vietnam. Simak baik-baik. Menurut statistik pertandingan yang dirilis di situs Piala AFF 2024, terlihat bahwa lini serang Timnas Indonesia masih kurang menggigit. Meski begitu, mereka berhasil meraih kemenangan yang membanggakan. Dalam hal tembakan mengarah ke gawang, Timnas Indonesia hanya unggul tipis atas Myanmar. Padahal di atas kertas, skuad Garuda seharusnya bisa menguasai permainan dengan lebih dominan. Selama pertandingan, Timnas Indonesia meluncurkan 4 tembakan yang tepat sasaran, sementara Myanmar mencatatkan 3 tembakan. Namun jumlah tembakan melebar yang dilakukan Timnas Indonesia mencapai 6 kali, sedangkan Myanmar 4 kali. Dari dua penyerang, Hoki Caraka dan Arkan Kakak tampak belum mampu memberikan kontribusi maksimal, sehingga keduanya diganti pada babak kedua. Arkan Kakak ditarik keluar tepat di menit ke-46, sedangkan Hoki Caraka diganti pada menit ke-73. Kakak digantikan oleh Rafael Struijk dan Hoki keluar untuk memberi tempat pada Robbie Darwish. Kehadiran pemain pengganti ini memberi angin segar bagi serangan Timnas Indonesia. Akhirnya Timnas Indonesia berhasil mencetak gol meski bukan dari kaki penyerang yang baru saja diganti. Bagaimana pendapat Anda tentang performa skuad Garuda? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Yes, alhamdulillah tepat pagi ini diberitakan. Pelatih klub raksasa Inggris Liverpool yaitu Arne Slot terang-terangan sudah hubungi pemain Timnas Indonesia, Mads Hilgers. Apakah akan dijemput dan bermain di Liverpool menggantikan Trent Alexander-Arnold yang rumornya akan hengkang musim ini? Simak fakta bahagianya berikut ini. Arne Slot, pelatih Liverpool saat ini, ternyata pernah meraih perhatian Mads Hilgers.
Hilgers mengungkapkan bahwa Slot saat masih menjabat sebagai pelatih Feyenoord sempat menghubungi Age-nya mengenai kemungkinan untuk merekrut bek timnas Indonesia tersebut. Ia Arne Slot berkomunikasi dengan agen saya, ungkap Hilgers kepada NOS. Meskipun sudah ada komunikasi, Hilgers mengaku belum berbicara langsung dengan Slot. Sudah ada kontak dan mungkin akan terus terjadi, tambahnya. Dalam wawancaranya dengan media Belanda yang dipublikasikan pada 19 Juli 2022, Hilgers mengungkapkan rasa tidak percayanya terhadap lonjakan nilai pasar dirinya. Tahun lalu 2021 saya bernilai $1.000, sekarang melonjak sampai 6 juta 2022. Itu banyak sekali, bukan? Kata Hilgers setengah tidak percaya. Ia mengaku sering merenung saat duduk di sofa rumah, bertanya-tanya apakah ia benar-benar memiliki nilai sebesar itu. Itu bisa terjadi dengan cepat, tuturnya. Namun Mas Hilgers dengan tegas menyatakan kebanggaannya atas pencapaiannya di level pribadi dan ingin terus membuktikan diri sebagai bek terbaik di dunia. Saya bangga dengan apa yang telah saya tunjukkan dan juga dilihat oleh orang lain. Tidak hanya di dalam klub, tetapi juga klub lain, tegasnya. Bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan karier Hilgers? Apakah Anda percaya ia bisa menjadi bek terbaik di dunia? Mari diskusikan di kolom komentar. Jurnalis sepak bola kenamaan dunia, Fabrizio Romano secara mengejutkan umumkan kiper timnas Indonesia Martin Paes sudah capek kesepakatan pribadi dengan satu klub Liga Italia Serie A. Martin Paes langsung terbang ke Italia hari ini dan lanjut penandatanganan kontrak resmi dengan klub tersebut jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar mengejutkannya. Mungkin banyak yang belum tahu. Simak di sini. Berita tentang ketertarikan Empoli terhadap Martin Paes mulai mencuat berkat laporan dari Fabrizio Romano. Jurnalis ternama asal Italia ini mengungkapkan bahwa Gli Azzurri berencana merekrut penjaga gawang FC Dallas tersebut dalam waktu dekat. Empoli telah mengirimkan proposal resmi kepada FC Dallas untuk Martin Paes. Negosiasi sedang berlangsung untuk pinjaman dengan klausul pembelian wajib karena FC Dallas menginginkan kepindahan permanen, cuit Romano di akun X @Fabrizio Romano. Romano juga menyebut bahwa kesepakatan pribadi antara Paes dan Empoli telah tercapai sehingga transfer kini hanya menunggu persetujuan dari pihak FC Dallas. Kesepakatan pribadi telah tercapai, tambahnya. Rumor ini kemudian dikonfirmasi oleh Paes sebelum laga All-Star MLS 2024 dalam wawancara dengan jurnalis Amerika Charles Boehm. Ia mengaku terkejut dengan ketertarikan Empoli. Saya sedikit terkejut dengan ketertarikan Empoli. Ada diskusi tetapi saya pikir akan sulit untuk terwujud. Kami berada di tengah musim dan klub tidak terbuka dengan ide transfer itu, kata Paes. Bagaimana menurut Anda tentang potensi transfer ini? Apakah Anda melihat Paes sebagai tambahan yang tepat untuk Empoli? Ayo bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Gelandang berkelas Liga Inggris, berketurunan Jawa Belanda, Janmaat Adsen akhirnya putuskan hari ini juga mengurus perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Karena lagi-lagi disia-siakan bakatnya di timnas Belanda. Langsung telepon Tom Haye untuk cari tahu proses ke PSSI dan Erick Thohir. Naturalisasinya dibarengkan jadi satu dengan Ole Romani jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini dia sosok Janmaat Adsen yang bisa jadi duet baru Tom Haye di lini tengah timnas. Simak ulasannya berikut. Janmaat Adsen menjadi salah satu pemain luar yang tengah disorot para pencinta sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini lantaran Adsen disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dan bisa saja dinaturalisasi menjadi WNI jika dia tertarik. Semua itu semakin diperkuat dengan karier sepak bolanya yang cemerlang. Adsen pernah memperkuat beberapa tim elite Eropa seperti Chelsea, Borussia Dortmund, dan Aston Villa. Ditambah saat ini ia tak kunjung dipanggil oleh Ronald Koeman untuk membela timnas Belanda di UEFA Nations League 2024. Janmaat Adsen lahir pada 10 Maret 2002 di Vlaardingen, Belanda. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Edward Adsen dan Wendy Schuitemaker. Ayahnya memiliki latar belakang di Angkatan Laut Belanda dan Kementerian Pertahanan, sementara ibunya berasal dari Suriname dengan garis keturunan Indonesia.
Kekecewaan Maatsen semakin mendalam setelah ia tidak dipanggil untuk tim senior Belanda menjelang beberapa pertandingan penting, termasuk Nations League. Keputusan ini memicu spekulasi bahwa Maatsen mungkin akan mempertimbangkan untuk berpindah ke warganegaraan dan membela timnas Indonesia mengingat garis keturunannya. Dengan pencapaian dan pengalamannya di Liga Top Eropa, Maatsen memiliki potensi untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Proses ini akan memerlukan kerjasama antara PSSI dan pihak terkait, mengingat Maatsen telah berpartisipasi dengan tim nasional Belanda di level yang lebih muda. Bila Maatsen memutuskan untuk bergabung, ia bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia. Keberadaannya di lini pertahanan akan menjadi aset berharga, mengingat pengalaman internasional dan gaya bermainnya yang agresif. Ia dapat membantu meningkatkan kualitas tim dan membawa pengaruh positif dalam pelatihan dan perkembangan pemain lainnya. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Pengelola rumput GBK auto nangis kejang melihat ini. Mampus rasain kau dasar gak becus ngurus rumput bikin malu Indonesia di dunia. Ex-co PSSI Arya Sinulinga resmi coret Stadion Gelora Bung Karno dari kandang timnas Indonesia. Sampai ungkapkan hal mengejutkan ini ke publik. Semuanya auto full senyum mendengar semua ini. Apakah itu? Tonton video sampai tuntas. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dicoret dari opsi kandang timnas Indonesia andai lolos ke fase gugur Piala AFF 2024. Menurut Arya, PSSI mempertimbangkan 3 venue lain untuk dijadikan calon markas timnas Indonesia di event sepak bola Asia Tenggara ini. 3 stadion yang menjadi kandidat kandang timnas Indonesia di semifinal ialah tetap di Manahan, Solo kemudian Pakansari di Kabupaten Bogor, dan Gelora Bung Tomo, Surabaya. Masih kami tunggu. Ada beberapa opsi. Tapi yang pasti SUGBK tidak bisa. Bisa di Solo, Pakansari, dan GBT. Kami masih melihat, kata Arya kepada awak media di kawasan Senayan. Gokil ini baru super duper mantap. Tepat diberitakan tadi pagi juga. Ketum PSSI Erick Thohir blak-blakan soal keputusan ini di timnas Indonesia dengan regenerasi muda. Bung Towel yang koar-koar sampah langsung terbungkam mulut busuknya gara-gara kecerdasan Pak Erick Thohir. Penasaran? Simak ulasannya sampai tuntas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan rencana lain dari pihaknya yang memutuskan untuk menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Penampilan skuad Garuda mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak. Hal ini karena tim Merah Putih sempat mengalami kesulitan pada babak pertama meski akhirnya meraih kemenangan. Akan tetapi ada beberapa pihak juga yang memuji penampilan skuad Garuda karena pemain yang turun dalam laga ini rata-rata masih berusia muda. Erick Thohir pun mengatakan bahwa skuad timnas Indonesia saat ini memang dihuni banyak pemain muda. Menurut Erick, di antara tim yang tampil di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini, timnas Indonesia memang memiliki skuad termuda. Kita menurunkan tim muda yang rata-rata usia pemainnya 20,5 tahun atau 20,9 tahun dan yang termuda di Asia Tenggara, ujar Erick Thohir. Ya memang kembali kalau kita mau konsisten prestasi, ya harus terus regenerasi, ucapnya. Langkah yang diambil PSSI dan Shin Tae-yong ini merupakan keputusan yang berani. Jadi ini memang berjenjang dan tentu Coach Shin Tae-yong punya pilihan pemain yang banyak sekarang, kata Erick Thohir. Pemain dari Elite Pro Academy dan dari klub Liga 2 serta Liga 1 atau beberapa pemain yang memang umurnya masih sesuai dengan yang masih bisa dilibatkan. Kita lihat cukup berat persaingan di Piala AFF. Tetapi walaupun tidak punya target, kita harus berikan yang terbaik. Saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, jelas Erick Thohir. Ini juga perlu dicatat sebagai persiapan menuju SEA Games tahun depan di mana kita datang sebagai juara bertahan, ungkap Erick. Sepertinya AFF juga ada kejuaraan U23 yang nantinya bergulir pada bulan Juli tahun depan dan kalau tidak salah, kita juga mengajukan menjadi tuan rumahnya. Jadi ini memang kita coba buat program yang baik. Karena saya yakin dengan membuat tim yang konsisten, dengan prestasi yang juga baik,
Memang program PSSI-nya harus baik, pemainnya baik, dan pelatihnya juga baik sehingga kita bisa berkoordinasi untuk menjadikan sebuah kekuatan yang hari ini kita harapkan bisa konsisten. Tuturnya. Wih, dasar sombongnya minta ampun. Gak kapok apa dibantai 3-0 di kandang sendiri sama King Indo. Tepat tadi malam diberitakan, gelandang andalan timnas Vietnam terang-terangan tantang timnas Indonesia kayak gini di lanjutan Piala AFF 2024 hari Minggu besok. Fans Garuda auto ketawa super ngakak mendengarnya. Penasaran? Simak fakta lucunya. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, menilai bahwa timnas Indonesia sudah memiliki peningkatan saat ini. Nguyen Hoang Duc menyadari bahwa Indonesia pada turnamen ini tidak datang dengan kekuatan terbaiknya. Pemain keturunan yang biasa dipanggil ke timnas tidak ada dalam skuad kali ini. Indonesia di turnamen ini tidak memiliki banyak pemain naturalisasi, terutama menghadapi persaingan bermain di kejuaraan nasional domestik. Ini semua lawan akrab timnas Vietnam pernah mengikuti SEA Games 32 di Stadion Viet Tri ini, kata Nguyen Hoang Duc. Saya menyaksikan beberapa pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan skuad yang mayoritas pemain naturalisasinya di kualifikasi belakangan ini. Skuad Indonesia di ASEAN Cup kali ini tidak terlalu asing bagi saya, karena sudah banyak yang bermain di turnamen ini sebelum lanjutnya. Perkembangan skuad Garuda diakui semakin membaik dan ini akan membuat pertandingan semakin sengit. Timnas Vietnam akan punya rencana terbaik untuk laga melawan Indonesia. Tentunya konfrontasi selanjutnya akan sangat bagus karena Indonesia sudah mengalami kemajuan, tutupnya. Hahaha, waduh bikin kaget. Ini dia pelatih baru timnas Malaysia yang digadang-gadang akan membawa timnas Malaysia ke kancah dunia. Hahaha, ngakak bikin sakit perut sumpah. Fans timnas Indonesia auto tertawa terpingkal-pingkal melihat ini. Siapa sosok pelatih baru Dick Malay ini? Tonton ulasannya berikut ini. Mantan tangan kanan pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou dikabarkan bakal diumumkan sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Dilansir superball.id dari ins.com.my, sosok yang dimaksud adalah pelatih asal Australia, Peter Chlamovsky. Bahkan laporan tersebut mengatakan bahwa pelatih berusia 46 tahun itu telah terlihat di Kuala Lumpur. Ia diharapkan akan segera diperkenalkan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia dalam waktu dekat. Chlamovsky merupakan mantan tangan kanan Ange Postecoglou yang kini melatih Tottenham di timnas Australia. Ia menjadi bagian dari staf Postecoglou selama 3 tahun, termasuk saat Australia memenangi Piala Asia 2015. Mantan pelatih kebugaran itu juga sempat memimpin timnas U17 Australia beberapa saat pada 2017. Pria kelahiran Sydney itu saat ini menjadi pelatih kepala klub raksasa Liga Jepang FC Tokyo. Salah satu sosok yang mengakui kapasitas Chlamovsky adalah pakar sepak bola Malaysia, Dr. Sulakbal Abdul Karim. Sulakbal memiliki pengalaman luas di sepak bola Australia karena keterikatannya dengan kepelatihan di Australia. Ia mengatakan Chlamovsky mungkin lebih cocok untuk Harimau Malaya daripada merekrut pelatih-pelatih terkenal. Saya pernah mendengar tentangnya selama saya di Australia, kata Sulakbal yang merupakan pemegang diploma pelatihan profesional AFC. Ia dikenal karena kiprahnya di level pemuda, khususnya dengan skuad timnas U17 Australia. Saya rasa dia akan cocok untuk memimpin timnas Malaysia, meskipun dia bukan nama yang terkenal di dunia. Profil kepelatihan dan pengalamannya sesuai dengan kebutuhan Malaysia, tambahnya. Menurut Sulakbal, pendekatan santai pelatih-pelatih asal Australia bisa diterapkan pada sepak bola Malaysia. Jika kita mendapatkan pelatih besar seperti Jose Mourinho, kita harus mengikuti cara mereka, kata Sulakbal. Dan akan butuh waktu untuk membuahkan hasil karena adanya perubahan besar dalam cara kerja di sini dan pemenuhan tuntutan mereka. Kami memiliki pelatih dengan gaya berbeda dalam menangani tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Australia dikenal dengan pendekatan santai mereka, dan ini dapat diterapkan pada budaya sepak bola Malaysia, lanjutnya. Bisa bikin semuanya kaget dan terkejut. Tepat diberitakan kemarin sore,
Pelatih Australia di luar dugaan malah buat pernyataan janggal begini jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah lakukan pernyataan blunder? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Keputusan Football Australia memilih kota Sydney sebagai markas disambut baik oleh pelatih Socceroo Oz, Tony Popovich. Pasalnya, Sydney merupakan kampung halaman mantan bek timnas Australia itu. Oleh sebab itu, Popovich mengaku ini akan menjadi momen istimewa bagi keluarga dan kerabat dekatnya. Saya merasa sangat beruntung bisa menjalani perjalanan kepelatihan sejauh ini, kata Popovich dikutip superball.id dari soccerooz.com.au. Kini saya kembali ke kota tempat saya tumbuh dan memulai perjalanan sepak bola saya sebagai pelatih kepala Socceroo Oz. Ini akan menjadi momen istimewa bagi keluarga dan sahabat dekat saya yang telah memainkan peran penting dalam karier saya. Ini juga akan menjadi momen istimewa bagi para pemain dan staf dari New South Wales yang kembali ke rumah. Bekerja atau bermain di hadapan keluarga dan teman-teman sebagai bagian dari tim nasional. Kami telah membuat langkah besar sebagai sebuah grup dalam beberapa bulan terakhir dan saya berharap dapat membangun fondasi tersebut pada tahun 2025, pungkas Popovich. Tetap jangan kendor timnas Garuda, ini jelas permainan belaka Australia untuk kalahkan King Indo. STY harus fokus. Memang dasar mental tempe. Pantesan waktu itu beberapa pemainnya terkena kasus sogok suap pengaturan skor. Pemain Malaysia ini malah buat pengakuan konyol ke publik ketakutan sama Vietnam menuju Piala Asia 2027. Sampai bikin geleng-geleng kepala. Mental sampah macam apa ini? Jauh lebih hebat timnas Indonesia. Penasaran? Simak video sampai tuntas. Penggawa timnas Malaysia khawatir setelah tahu timnya berada di grup yang sama dengan Vietnam pada babak kualifikasi Piala Asia 2027. Bek andalan Malaysia, yakni Dominic Tan, berkomentar akan rencana timnya ke depan. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa perjalanan timnya tak akan mudah. Dominic menjelaskan hanya ada satu tim yang bisa menjegal langkah ia dan rekan-rekannya berlaga di kancah Asia, yakni timnas Vietnam. Menurutnya, The Golden Start Warriors adalah salah satu tim terkuat di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia. Oleh sebab itu akan menyulitkan bila bertanding melawan tim besutan Kim Sang-sik tersebut. Sudah tentu semua pertandingan internasional bukanlah laga yang mudah, kata Dominic Tan, dikutip superball.id dari Baharian. Terutama dalam kurung melawan Vietnam yang dianggap sebagai tim terkuat sepak bola di kawasan Asia Tenggara, jelasnya. Kendati demikian, Dominic mengakui ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh timnya. Ia mengatakan bahwa para pemain harus tampil sebaik mungkin untuk bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Asia. Nantinya, Vietnam ataupun Malaysia akan menyusul timnas Indonesia yang sudah lebih dulu lolos ke turnamen tersebut. Ini adalah tantangan buat semua pemain yang akan membawa misi besar untuk tampil cemerlang di babak kualifikasi nanti, pungkasnya.